Kalau kita melihat pada keunikan ini, sebenarnya kita tuh nggak boleh sering-sering makan daging tiap hari. Betul? Kecuali gigi Anda taring semua. Iya kan? Makanya harimau makannya daging. Kucing makannya apa? Kucing karena zaman susah, jadi dia kasih kerupuk mau, tempe mau gitu kan. Kucing sekarang jauh lebih tawadu daripada kucing zaman dulu. Nah, jadi apa yang perlu dihindari? Jadi saya akan kasih tip beberapa. Nah, kita lihat ini. Jadi, Anda bisa bayangkan, ada rambut. Rambut itu dia akan tumbuh ya. Ini average life. Jadi, dia mulai berganti gitu sesuai dengan jadwal ini gitu kan. Misalkan kita lihat apa ya? Liver. Liver itu 300 sampai 500 hari. Ya, intestinal epithelial cell. Jadi, ini intestinal itu usus. Dia akan diubah atau mungkin diganti selama 5 hari. Pertanyaannya, mau ganti kayak apa kalau seandainya bahan bakunya bermasalah gitu? Sekarang Anda akan mulai paham kenapa sekarang banyak kasus autoimun. Banyak. Lupus, artritis reumatoid, segala macam. Gara-gara apa? Gara-gara untuk mengganti mereka ini, sel-sel yang rusak tadi, tubuh tidak punya bahan baku. Tubuh nggak punya bahan baku gara-gara apa? Gara-gara manusianya nyampah tiap hari. Kebayang ya? Seperti itu. Ya, jadi real medicines come from the earth. Jadi obat yang benar tuh ada di alam, bukan dari lab. Begitu. Ya, itu udah Allah tumbuhkan. Yang tumbuh di tanahnya Allah, dapat sinar mataharinya Allah, itulah obat sebenarnya. Dan mereka semuanya berpasangan. Mereka semua berpasangan. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan ini salah satu contoh. Ini daging. Daging itu 400 kalori di segini nih. Penuh lah, nggak penuh lambungnya, cuma sudah cukup berat. Tapi kalau 400 kalori vegetable, sayur, udah penuh Pak Bu. Jadi Anda udah kenyang duluan sama sayurnya. Apa yang terjadi? Karena dia full serat, full enzim, full vitamin semua, dia akan memperbaiki tadi, dia akan menjadi bahan baku ke tubuh kita tadi gitu lah. Meskipun tidak ada penelitian, tapi mungkin ini cukup unik kalau mungkin kita lihat. Bapak Ibu tahu, pasti tahu lah, singa. Singa makannya apa? Daging. Kenapa makan daging? Karena gigi taringnya banyak, kan gitu. Manusia, giginya berapa? 32. Taringnya berapa? Sisanya? Baru nih 2. Sisanya 28 gigi seri sama gigi geraham. 28 gigi serinya, 28 adalah gigi seri sama gigi geraham. Gigi seri sama geraham fungsinya apa? Untuk mengunyah, mencampur, mengaduk, mengolah. Yang diolah, dicampur, diolah, diaduk seperti apa? Pastinya bukan sesuatu yang berasal dari hewan. Betul? Sebuah nabati. Artinya ada 85% yang dia kelola di situ. 15% sisanya apa? Gigi taring. Yang dikoyak, dirobek apa? Protein hewan. Artinya ada perbandingan 85% sampai 15% banding 15%. Artinya apa? Kalau kita melihat pada keunikan ini, sebenarnya kita tuh nggak boleh sering-sering makan daging tiap hari. Betul? Kecuali gigi Anda taring semua. Iya kan? Makanya harimau makannya daging. Kucing makannya apa? Kucing karena zaman susah, jadi dia kasih kerupuk mau, tempe mau gitu kan. Kucing sekarang jauh lebih tawadu daripada kucing zaman dulu. Nah, jadi apa yang perlu dihindari? Jadi saya akan kasih tip beberapa. Apa yang perlu dihindari? Sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, semua produk yang berbasiskan gula Anda hindari. Apapun bentuknya. Jadi mulai sekarang kalau minum teh jangan pakai gula. Dan yakinlah Anda sudah cukup manis tanpa gula. Yang pertama, produk yang berbasiskan gula. Contohnya apa? Itu di meja tuh. Ada tepungnya? Ada. Ada gulanya? Ada. Ada minyaknya? Komplit. Tapi sunnahnya di depan makanan kita nggak boleh menghina. Nabi itu kalau mau makan, makan aja. Puji enggak, caci enggak. Gitu loh. Jadi kalau Anda sudah ngerti konsepnya, ya kalau nggak mau makan, nggak usah makan. Nggak usah makan dan nggak usah ngomong. Ini nggak sehat nih, nggak sehat, nggak usah. Dia punya nyawa juga makanan tuh.
Ya, tapi kalau biasa saya datang kemana-mana ngisi-ngisi kajian gitu, panitia udah tahu kalau nyajiin Dokter Zaidul jangan kasih gorengan karena tidak akan dimakan. Gitu. Ya. Yang kedua, produk gluten. Gluten ini berbahan tepung. Nabi punya nggak tepung? Ada. Nabi itu ada tepungnya, namanya talbina. Nanti mau saya katur tuh hadisnya. Ya. Talbina. Dia termasuk whole wheat. Jadi gandum utuh kalau kita bilang tuh. Talbina itu merupakan gandum utuh sehingga dia masih ada bagian-bagian enzimnya gitu loh. Beda sama beras zaman sekarang. Ya, itu yang kedua. Ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah cow dairy, dairy cow. Jadi semua produk yang berbasiskan pada susu. Dan kalau boleh saya katakan, semua masalah perempuan yang sekarang biang keroknya ini dua nih. Nomor ini sama ini. Yang nomor 2 sama nomor 3 itu biang keroknya itu. Kenapa? Parah banget. Bukan parah dalam artian itu memang benar-benar saya kemarin dapat bapak-bapak yang mengikuti lah beberapa pola-pola yang saya ajarkan pada dia dan dia bilang waktu dilihat ususnya itu memang ngeri banget waktu dilihat gluten yang berlebihan. Gluten tuh. Ya, gluten itu terutama berbasiskan tepung ya. Contohnya apa ya? Gorengan tadi. Kebayang nggak Anda makan cilok tuh kayak apa jadinya tubuhnya? Cilok, cireng gitu kan? Berat banget tuh dicerna. Apalagi yang bersangkutan jarang makan buah dan sayur. Berat sekali dicerna. Belum lagi dia bisa mengubah suasana flora normal di usus gitu kan, dengan kemampuan mereka untuk kamuflase kalau orang-orang nutrisi bilang gitu loh. Ya, ini salah satunya. Kenapa saya menyuruh Anda untuk menyetop makan gula pasir? Sekarang saya tanya, Anda perlu diamlah dikit. Ribet banget. Anda butuh gula pasirnya atau Anda butuh karbohidratnya? Nah, kalau Anda butuh karbohidratnya, maka Anda bisa aja makan buah, terus minum teh tawar. Manis kan? Sama-sama manis. Dan gulanya bisa Anda ganti dengan apa? Ya dengan madu, dengan gula aren, gula kelapa, gula apa lagi itu, stevia seperti itu. Asal jangan gula pasir. Dan banyak produk yang terselubung yang pakai gula pasir, yang banyak orang nggak sadar. Udah banyak glutennya, banyak gulanya lagi. Habis itu mulai ngantuk-ngantukan gitu. Kan nggak ada enzimnya coba. Apalagi digoreng. Ya, seperti itu. Jadi, yang pertama apa? Ketika orang itu makan gula, maka dia sudah kecanduan. Bahkan saya pernah baca itu, gula itu 8 kali kecanduannya lebih kuat daripada kokain. Gula pasir. Kalau nggak makan gula, nggak bisa deh. Sakau kalau kita bilang tuh. Kalau bahasa mereka tuh craving for sugar.